Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama, ISAT yang ditutup di harga 2260 terkoreksi 0,44%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya ISAT di distribusi. Kalau dilihat dari broker semuanya ISAT sedikit akumulasi. ISAT disupport, langsung saja ketenkannya. ISAT mantul dari support ya 2100-an. Jadi saat ini masih peluang naik karena ada rejection ya. Seperti ini juga simple Bapak Ibu analisanya ini. Ini kan candlenya hammer setelah candle hammer terbalik dari atas. Nah, kalau dia jebol lagi tuh 2100 ya gagal. Itu aja target minggu ini tembus 2300 dengan arah 2500. Gak usah muluk-muluk tinggi-tinggi ya, persimpangan jalan ini aja dulu kita pakai. Kita pakai yang pendek aja dulu. Nah, ini persimpangan 2470 2520 itu arahnya. Kenapa? Karena pandangan saya ISAT lebih cenderung sideways. Nih, sidewaysnya cukup lebar nih. Kemungkinan besar sih tembus 2300 minggu ini. Kita lihat ya. Untuk ISAT itu aja. Lanjut. Excel yang ditutup dengan 2700 menguat 2,27%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya Excel ada akumulasi walaupun tipis. Excel bagus, mantul dari support dan pandangan saya waktu itu Bapak Ibu ingat sideways, benar sideways dan ya dia mantul dari support ke resisten. Simple kan? Tuh enak karena sudah melihat chart. Yes, Bapak Ibu ini lihat aja nih analisanya tuh, lihat aja dulunya tuh mana resisten kuat jadi support. Nah kebetulan tuh di 2500 jadi support, udah nekat aja beli saat dia koreksi, volume kecil makanya buat trading. Saat dia breakout volume besar dan koreksi volume kecil-kecil, ya udah lihat mana tadi kembali ke support yang resisten jadi support. Spek buy di situ. Kalau jebol itu ya pertimbangkan stop loss seperti itu. Simpelnya buat trading pen. Misalnya belinya di 2550. Cut lossnya di bawahnya 2470. Ya udah 2,5% kan. Nah, bawah lagi dikit aja 3% tuh. Dengan reward ya sempet naik sampai 9% kan. Ya kalaupun masih hot ya sekarang masih floating profit 6%. Jangan sampai seperti ini ya Bapak Ibu. Ya kita semua itu pengen jual di harga tertinggi. Sempurna lah tradingnya. Ibaratnya harus habis TP itu sahamnya harus turun. Gak boleh naik. Gak boleh salah lah ibaratnya gitu. Gak bisa. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih contoh aja. Tapi ini gak harus juga dilakuin. Tapi ini yang saya lakuin. Ya, saya misalnya beli di dapat support. Kebetulan nggak harus beli di support. Misalnya beli berharga berapapun Bapak Ibu dan bisa langsung. Kan sempat turun nih. Mungkin Bapak Ibu pas beli di support sempat naik cuman 3% habis itu turun. Nah kalau naik keduanya naik lagi atau naik pertamanya dapat 10%. Bapak Ibu berharap profit lebih besar. Saya biasakan setengahnya saya sisakan. Berarti sisa berapa? Ya tadi kan 10%. Jadi kalau sisa 5% atau 4% saya apapun terjadi saya TP. Rugi dong, harusnya TP di atas. Saya nggak tahu. Kalau saya tahu seperti itu pergerakannya, saya TP di atas dulu. Makanya kita harus fokus ke portfolio kita. Jangan melihat persentase profit yang belum pasti. Maksudnya belum pasti. Ya 10% tadi kan belum pasti dan kita berharap lebih naik tinggi. Nah karena kita berharap, karena Bapak Ibu berharap lebih naik tinggi, ya seberapa Bapak Ibu ikhlas kerelaannya take profit kalau nggak sesuai harapan. Ternyata dia turun. Tapi gimana setelah take profit 4-5% tadi dia naik lagi? Ya udah itu bukan rezekinya. Daripada balik BP. Kan Bapak Ibu pernah seperti itu kan? Pasti sering nggak? Kemungkinan besar sering. Gara-gara berharap profit lebar mungkin 20-30% atau bahkan mengurangi rugi yang sebelumnya mungkin cut loss 30% atau yang masih nyangkut ada saham 30%, 20%. Berharap saham yang hijau nih bisa nutup kerugiannya. Jangan seperti itu. Ya semua pelan-pelan aja ya. Pokoknya seperti itu kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu enggak masalah dibawa naik, turun, merah, hijau. Tapi plan Bapak Ibu saya akan jual kalau sudah minimal 30% profitnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh juga. Nggak salah. Tapi ya resikonya pasti lebih besar. Kenapa? Karena ya bisa aja dibawa turun dulu, dibawa merah dulu, habis itu pelan-pelan naik lagi kan bisa seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu swing trader pendek ya jual dari beli support, jual dekat-dekat resisten itu bisa juga.
Itu ya, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau menurut saya Bapak Ibu tuh harus mengendalikan psikologis. Seberapa bersyukurnya, konsisten dengan trading plan. Misalnya target 10%, sisa 5% CTP. Ya, mudah-mudahan jelas. Excel. Jadi Excel bagus. Kemana arahnya? Mudah-mudahan 3.000 ya. Mudah-mudahan mampu 3.000 di Agustus. 10% lagi kan? Ya bisa lah kemungkinan. Kenapa? Karena dia sudah breakout. Pelan-pelan harusnya bisa. Mudah-mudahan ya Excel. Tapi disclaimer, supportnya tetap sama 2.500. Kalau support minor ya ada di 2.650. Silahkan Bapak Ibu, seperti apa? Ya, Excel. Lanjut. TLKM yang ditutup dengan 2.990 menguat 1,7%. Asik net buy. Kalau broker semuanya TLKM akumulasi. TLKM lagi sideways, kemarin open gap up ya 3.000 tembus. Kalau pandangan saya ini sudah complete breakout rally, harusnya 3.200 disentuh nih. Mudah-mudahan ya di Agustus nih. Supportnya tetap pakai 2.900. Jebol itu udah jam mata buang aja. Risk reward bisa seperti ini. Nih tarik lagi. Cut loss-nya 4%, rewardnya 2 kali lipatnya. Boleh seperti ini. Ya. Nih untuk Excel. Untuk Telkom. Lanjut. ERA yang ditutup dengan 460 menguat 4,54%. Asing net buy. Kalau broker semuanya ERA diakumulasi. ERA mantul dari EMA 200 kalau nggak salah. Nah ya kan. Jadi aman nggak? Aman. Udah, ini simple Bapak Ibu. Ini lihat kan, ini kebetulan EMA 200 dan volume meningkat. Dan ini bisa jadi swing low, bisa. Kalau pandangan saya ERA 1-2 minggu ke depan itu akan uji 500 lagi. 1-2 minggu ke depan akan uji 500 lagi. Dan simple, risk reward nih 1/2. Gimana analisanya seperti ini Bapak Ibu? Kita tutup aja ya. Nah, top loss-nya di bawah 4 berapa nih? 440 lah. Tuh 432 aja. 430. Ya karena Bapak Ibu belinya agak tinggi kan, wajar cut loss-nya dalam. Kalau nggak mau cut loss dalam ya harus harganya di bawah. Harus mepet support. Nah kalau Bapak Ibu beli di 446 atau pas dia sideways nih, nah cut loss-nya tipis kan ya. Kalau di sini wajar 6%. Reward-nya kita hitung karena targetnya cuma 500 kan. Nah ideal nggak? Ideal lah. Koreksi dikit sikat aja tuh. ERA ya. Target 500. Lanjut. RL yang ditutup dengan 348 menguat terkoreksi 1,69%. Asing net buy. Kalau broker semuanya RL di distribusi. RL lagi sideways, aman nggak? Harusnya aman. Ini kan dulu resisten yang jadi support. Harusnya kalau pelan-pelan koreksi itu tetap mantul. Dari 330 tetap mantul. Support yang harus dijaga 330. Kalau beli harga sekarang lumayan dalam cut loss-nya 6%. 326 atau 324. Rewardnya 8%. Nah seimbang. Jadi kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa nawar-nawar dikit. Karena sudah tahu plannya seperti ini kan. Targetnya 380. Cut loss-nya di bawah 330. Ya kalau dia koreksi-koreksi dikit, kesempatan dapat harga murah, risk makin kecil. Seperti itu ya. Kalau dikasih bawah RL. Menarik ya Mas Yara? RL masih menarik. Belum saatnya downtrend. Palingan jelek-jeleknya tuh sideways dulu lah. Agustus sideways dulu. Kalau nggak bisa ngangkat lagi ke atas ya, sideways dulu. Itu. Kalau langsung turun sepertinya belum. RL. Itu aja. Lanjut. MTEL yang ditutup dengan 640 menguat 2,4%. Asik net sell. Kalau broker semuanya MTEL di distribusi. MTEL aman ya. Ke atas iya. Kemana arah 700. Agustus 700. Pak, ini nggak perlu lagi dipakai 600 nih supportnya. Kita pakai EMA 200 saja supportnya. 610. Sama masih. Sama masih 600. Kita pakai support iya. Nah, kalau koreksi-koreksi dikit ambil tuh di 625 sampai 600 tetap pakai 600. Target 700. Masih arah pulang ke atas. Kenapa? Kalau pandangan saya ini sinyal konfirmasi breakout. Jadi kalaupun ada koreksi dikit tuh harusnya dijaga ya. EMA 200 harus dijaga dan kembali rebound. Jadi nggak turun lagi. Kalau seperti ini nggak turun lagi. Kemungkinan besar. Karena kemarin tuh sudah konfirmasi breakout untuk MTEL. Itu aja. Lanjut. Tebik yang ditutup dengan 1925 terkoreksi 0,51%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Tebik di distribusi. Tebik belum dulu ya. Tapi kalau coba-coba nekat ya mungkin saya coba jebol 1900 jual, berarti saya cut loss siap 2%. Udah nekat aja, target kan 2000. Ya namanya nangkep pisau jatuh tuh antara diiris pelan-pelan atau ya dapat profit
Tergantung Bapak Ibu kalau berminat. Tapi menurut saya di bawah 2000 belum menarik ya. Bu, dia di atas 2000. Tapi kalau mau coba spekulasi ya silahkan. Karena kalau saham-saham yang lain bullish, ISG bullish masa nggak rebound nih. Lebih paling nggak ke 2000 lagi lah. Sideways. Kemungkinan besar bisa sideways. Lebih range berapa? 1900 2000. Kita lihat ya. Tebik. Lanjut. Tower yang ditutup menguat 4% ke harga 645. Asing net buy. Kalau dibuka responnya Tower diakumulasi. Tower mantul dari 600. Dan ini konfirmasi swing low. Iya, konfirmasi swing low. Target kemana? Kembali akan uji 680 700. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Karena rejection nih. Kalau pandang saya rejection. Risk reward bisa seperti ini. Aduh, lumayan dalam ya cut loss-nya. Rewardnya ya seimbang lah. Karena Bapak Ibu kan belinya di tengah-tengah. Nah, kalau dia ada koreksi-koreksi dikit tuh, kalau tertarik dengan Tower tuh bisa tuh. Pokoknya jangan jebol 600 lagi lah. Tower tren jangka pendek ya. Kalau jangka menengah jebol ya bisa bottom lagi bawah. Karena pandangan saya masih sideways. Untuk downtrend nggak Tower. Jadi jelek-jeleknya turun ya view lebarnya tuh sideways juga. Tahun ini bisa tembus nggak? Harusnya sih tembus 700. Harusnya ya, kita lihat aja. Tower. Itu. Lanjut. Sen yang ditutup di 102 menguat 3%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Sen didistribusi. Sen menarik. Nah, ini seperti ini analisnya Bapak Ibu ya. Kita gambar ulang. Ini resistennya berapa? 110, 111. Dan dia rejection dari 95. Nah, jebol itu buang aja lah. Gak usah 95 deh. Iya, pakai 95 aja biar lebih aman. Kalau kena itu ya udahlah. Pinjam mata target 110, 111. Risk reward 1 banding 1,5. Nah, 94 cut loss. Dah, gak usah dalam. Rewardnya nih. Tapi kalau ini tembus siap-siap Sen ya. Kita lihat Sen bisa bangkit. Target ya kalau tembus itu all time high lah. Jangan nanggung-nanggung all time high bukan nih. Oh, jauh masih. Ya tapi targetnya 150. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini bisa jadi nih web 2, web 3 kan harusnya minimal sama dengan web 1 nih. Kemungkinan besar ya. Tuh jauh arahnya, harusnya. Tapi jangan mulu-mulu ke 200 lah, naik 100% ya. Ya kalau dikasih 150 tuh udah bagus. Ya kita lihat yang pendek aja dulu. Pola cup and handle-nya ini kalau breakout tuh 130-an, lumayan lah. Ya 30%. Sen, perhatikan, menarik juga. Lanjut. Asa yang ditutup 3965 menguat 5,46%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Asa diakumulasi. Asa breakout. Aman gak? Harusnya aman. Lanjut gak? Lanjut 1000. Minggu ini 1000 arahnya peluang besar. Tapi disclaimer ya. Karena Bapak Ibu belinya agak tinggi. Ini ya resikonya di bawah sideways dulu. Tapi peluang besar sih ke 1000. Kalau gak di minggu ini minggu depan. Ya. Atau ya di Agustus lah kita targetkan. Jadi itu aja dulu. Untuk Asa bagus breakout dengan volume, MACD golden cross arah atas. Semestinya sih lanjut. Keterlaluan tiba-tiba balik ke arah lagi, jebol lagi tuh 920. Keterlaluan menurut saya. Jadi jelek-jeleknya kalaupun nggak bisa melanjutkan kenaikan 1-2 hari ke depan paling nggak sideways aja dulu. Range-nya 920 960. Asa. Yang selanjutnya ASLC yang ditutup di harga 64 terkoreksi 1,53%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya SLC didistribusi. SLC belum kemana-mana ya. Padahal asal dari board. Kita lihat aja lah 1-2 hari ke depan. Kalau tiba-tiba ada flow besar, maka aja. Kalau menurut saya menariknya tuh kalau dia sudah tembus 70. Beli atas boleh, beli duluan boleh. Tergantung Bapak Ibu lah. Bagaimana kondisinya. Bagaimana strateginya. Ya. Tapi kalau minggu ini bisa tembus 70 tuh menarik. Harusnya gas. Asa. Ya. Untuk as. Harusnya bisa lanjut asalnya. Targetnya resisten kuat itu 80-an. Yang penting minggu ini kalau bisa tembus 68 lah. Nggak usah 70-68 aja lewat. Udah aman. ASLC. Yang terakhir Avia yang ditutup di 428 terkoreksi 0,92%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Avia akumulasi tipis. Tapi ya itu kemungkinan besar Avia ini masih dalam proses buyback. Karena aturannya itu yang saya baca buyback itu nggak boleh lebih tinggi dari harga sebelumnya. Nah kalau sebelumnya naik itu emiten nggak bisa buyback.
kalau harganya lebih tinggi dari harga sebelumnya. Nah, kalau harga esokannya misalnya harga hari ini naik ke 440, nah emiten tuh nggak boleh beli karena lebih tinggi dari harga kemarin. Tapi kalau harga naiknya misalnya ke 440, 450, nah kalau besoknya koreksi ke 430, emiten bisa beli lagi. Tetap bisa beli harga tinggi, tapi itu ya nggak boleh harga tertinggi sebelumnya. Harga sebelumnya kan tuh naik tuh tinggi. Nah, contohnya gini ya. Saya naik ke 460 aja. Terus esokannya dia turun di 444. Ah, itu boleh beli tuh. Kalau nggak salah seperti itu aturannya ya. Emiten boleh beli di sini. Yang nggak boleh tuh yang ini nih. Ini candle hari kemarin, kalau hari ini naik, nah ini nggak boleh beli. Kenapa? Lebih tinggi harganya. Nah, kalau hari ini naik ke 460 dan esokannya turun, bisa beli emiten di harga di sini. Nah, itu ya. Jadi tergantung retail atau bandar lain lah. Kalau berani ngerek, terus emitennya beli, bisa aja terus naik. Tapi ya itu lebih cenderung tertekan dulu. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan. Ya minggu inilah. Kalau dia bisa sudah membentuk higher high, tembus 440 itu udah lumayan aman lah. Nggak perlu ada 60. Yang penting kembali ke atas trendline downtrend all time high-nya. Nah nih ya. Kalau dia tembus 440 aman. Mudah-mudahan minggu ini aja kita lihat dulu api ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kasih ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Boneta Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.